Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 10 perbankan syariah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Untuk yang saat ini sedang sakit, Bu Guru doakan mudah-mudahan semuanya cepat sehat dan bisa beraktivitas kembali. Pada pembelajaran kita hari ini akan memasuki materi KD 3.4 yaitu memahami asumsi, prinsip-prinsip dan konsep dasar akuntansi. Dan untuk keterampilannya KD 4.4 mengelompokkan asumsi, prinsip-prinsip dan konsep dasar akuntansi. Pembelajaran kita hari ini akan membahas mengenai yang pertama yaitu asumsi dasar akuntansi, kemudian yang kedua prinsip-prinsip akuntansi, dan yang ketiga konsep dasar akuntansi. Sekarang kita masuk yang pertama yaitu asumsi dasar akuntansi. Jadi asumsi ini kita artikan sebagai fondasi dalam proses akuntansi. Nah, apa saja yang termasuk dalam asumsi dasar akuntansi? Yaitu ada 4. Yang pertama, kesatuan usaha khusus. Di sini dimaksudkan bahwa perusahaan merupakan suatu unit usaha yang berdiri sendiri yang terpisah dari pemiliknya. Jadi sehingga seluruh transaksi perusahaan nanti harus dipisahkan dari transaksi pemilik. Jadi semua pencatatan maupun pelaporan harus dibuat untuk perusahaan tersebut. Jadi ada pemisahan antara harta perusahaan dengan harta pemilik perusahaan. Kemudian yang kedua, kontinuitas usaha. Yaitu menganggap bahwa perusahaan akan hidup terus-menerus selamanya, sehingga akan tersedia cukup waktu untuk menyelesaikan usaha dan perjanjian-perjanjian usahanya. Kemudian yang ketiga, unit moneter, yaitu bahwa semua transaksi perusahaan dapat dilakukan pencatatan dengan ukuran fisik, namun akan menimbulkan keterbatasan dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan, sehingga diperlukan suatu unit moneter. Nah, unit moneter ini biasanya berupa mata uang. Karena kita di Indonesia, berarti menggunakan IDR rupiah. Kemudian untuk asumsi yang keempat yaitu periode waktu, yaitu laporan keuangan seharusnya dibuat secara tepat waktu supaya bermanfaat bagi pemiliknya. Nah, untuk periode ini tergantung kebijakan dari perusahaan. Apakah periodenya mau bulanan atau 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan 1 tahun. Pada umumnya kalau untuk perusahaan itu periodenya 1 tahun atau selama 12 bulan. Kemudian yang kedua yaitu prinsip-prinsip akuntansi. Nah, prinsip di sini diartikan yaitu suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan akuntansi secara keseluruhan, baik itu metode, prosedur, serta ketentuan yang mengandung teori atau secara praktis. Atau prinsip ini bisa kita artikan sebagai pedoman atau tata cara dalam pencatatan akuntansi. Kemudian untuk prinsip-prinsip akuntansi itu meliputi apa saja, yaitu yang pertama, prinsip harga perolehan. Di sini yaitu menekankan pada aspek harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang dibukukan sebagai harga perolehan
serta disepakati oleh pihak-pihak yang bertransaksi. Jadi di sini sebesar harga perolehan atau harga jual, harga beli. Kemudian yang kedua, prinsip realisasi penghasilan, yaitu mempelajari mengenai pengukuran, pengertian, dan pengakuan terhadap penghasilan. Metode yang digunakan berkaitan dengan pengakuan penghasilan. Nah, penghasilan ini bisa disebut juga dengan pendapatan. Jadi, apa saja yang termasuk di dalam penghasilan atau pendapatan, yaitu antara lain yang pertama, ketika pada saat penjualan barang atau jasa. Kemudian bisa juga sebelum penjualan, tetapi di sini sudah ada kontrak atau perjanjian. Jadi sudah ada kepastian mengenai jumlah barang dan harganya. Atau yang ketiga, penghasilan itu diakui pada saat penerimaan uang atau penerimaan kas. Yang ketiga, prinsip objektif. Prinsip ini bermaksud untuk memastikan laporan keuangan yang dihasilkan harus berdasarkan pada data akuntansi yang didukung oleh bukti transaksi yang bersifat real dan objektif. Jadi, setiap kali transaksi itu harus ada bukti fisiknya. Sebagai contoh, ketika perusahaan itu membeli suatu peralatan, maka ketika membeli peralatan ada pengeluaran uang harus dibuktikan dengan adanya bukti transaksi. Kemudian yang keempat yaitu prinsip pengungkapan penuh, yaitu bermaksud untuk memastikan laporan keuangan yang disusun hendaknya dapat menghasilkan dan memberikan semua informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi nantinya laporan keuangan itu harus bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu pihak intern maupun pihak ekstern. Yang kelima, prinsip konsistensi, yaitu laporan keuangan hendaknya memiliki daya banding yang ditentukan oleh konsistensi penggunaan teori, metode, dasar, pedoman, dan praktek akuntansi yang sama dengan yang diterapkan tahun sebelumnya. Jadi prinsipnya di sini dari tahun ke tahun itu tetap sama, konsisten. Kemudian yang ketiga yaitu konsep dasar akuntansi. Nah, konsep ini diartikan sebagai aturan baku yang menjadi landasan dalam pelaporan informasi akuntansi. Untuk konsep dasar akuntansi itu antara lain yang pertama adalah konsep entitas. Konsep entitas di sini bahwa transaksi perusahaan tidak boleh digabung dengan transaksi pribadi atau transaksi lain. Ya, jadi ada pemisahan antara harta milik perusahaan dan harta milik pribadi pemilik. Jadi harus dipisahkan, tidak boleh digabung. Yang kedua, konsep beban historis, yaitu penilaian detail keuangan didasarkan pada beban yang telah terjadi dan tercatat dalam sistem pencatatan keuangan tersebut. Jadi dasarnya pada beban. Beban itu sama saja dengan biaya yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu ada biayanya. Biayanya itu antara lain ada yang biaya sewa, kemudian ada biaya gaji, biaya listrik, kemudian ada juga biaya untuk pemeliharaan peralatan dan sebagainya. Yang ketiga yaitu periode akuntansi. Jadi setiap periode diperlukan laporan keuangan yang tepat dan benar serta pencatatan transaksi yang detail untuk perencanaan budget atau strategi ke depannya.
Jadi tadi sudah sempat dijelaskan bahwa periode akuntansi ini tergantung dari perusahaan, apakah mau bulanan, 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Tapi umumnya untuk periode akuntansi itu setiap 1 tahun sekali. Jadi pada akhir periode nanti harus dibuatkan laporan keuangan. Yang keempat yaitu prinsip kesinambungan, yaitu diartikan bahwa suatu entitas akan terus melakukan usahanya untuk masa yang tidak dapat diramalkan di masa yang akan datang. Jadi asumsinya perusahaan itu akan terus melakukan suatu usahanya. Ya, jadi selama usaha itu masih berjalan, maka akan terus ada yang namanya proses akuntansi. Yang kelima, konsep satuan moneter stabil, yaitu mengabaikan adanya efek dari inflasi di dalam laporan akuntansi, sehingga dapat menambahkan atau melihat lebih detail nilai rupiah tersebut sehingga memiliki daya beli yang sama. Ya, demikian tadi untuk materi kita hari ini, yaitu mengenai asumsi dasar akuntansi, kemudian prinsip-prinsip akuntansi dan konsep dasar akuntansi. Ya, selamat belajar untuk anak-anakku semuanya. Tetap belajar dari rumah, tetap semangat, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.